kembali lagi bersama saya Imam Sahroni. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi data yang terjadi heteroskedastisitas. Atau saya akan lebih tepatnya saya akan berikan bagaimana uji tips dan trik untuk lolos dari heteroskedastisitas. Ini menjawab request dari Taufik Hidayat. Sebenarnya requestnya 3 minggu lalu, karena masih buat konten yang video yang lain, maka saya baru sempat sekarang. Oke, saya akan bacakan requestnya dari Mas Taufik Hidayat. Bang, kasih tutorial cara mengatasi data yang terjadi heteroskedastisitas. Oke Mas Taufik, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana bagaimana cara uji heteroskedastisitas, baik dari uji plot, scatter plot, uji Gleitzer, uji part, sama uji Spearman rank nanti ya. Oke, di sini saya sudah ada data, saya sudah persiapkan bagi teman-teman semuanya, mobil khusus dari Mas Taufik ini. Bisa diperhatikan di sini. Nah, pertama kita harus melakukan uji heteroskedastisitas, uji scatter plot. Caranya analyze, regression, kemudian linear. Oke, masukkan data seperti ini teman-teman, kemudian klik plot Mas. Oke, spread masukkan ke X, kemudian receipt masukkan ke Y, centang, histogram dan normal, kemudian klik continue, lalu klik save. Save ini centang unstandardized residual. Untuk apa? Nah, ini untuk memunculkan variabel res1 untuk nanti kita melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Gleitzer. Oke, lanjut continue. Selanjutnya klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini, Mas. Bisa lihat di sini. Nah, ini menjauh. Terus dan ada pola-pola yang membentuk pola-pola khusus, maka ketika tidak normal seperti ini kita lakukan uji Gleitzer. Caranya kita balik ke data dulu. Oke, sudah muncul res satunya, kita munculkan ABS res. Caranya transform compute variable, klik ABS res. Oke, klik all, klik ABS, lalu masukkan. Klik all, klik ABS, masukkan. Oke, kemudian unstandardized, masukkan ke data. ABS res seperti ini. Jika sudah seperti ini teman-teman, maka klik OK. Oke, itu untuk memunculkan variabel ABS res. Kita lihat ABS res sudah muncul, maka kita lakukan uji Gleitzer. Bagaimana cara uji Gleitzer? Oke, di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, klik analyze, regression, kemudian linear. Analyze, regression, linear. Lalu ganti variabel dependent dengan variabel ABS res. Kemudian kita hapus centang residual tadi, juga kita hapus di plot ini, kita kembalikan. Kita juga hapus centangnya teman-teman, lalu kita OK. Cara bacanya, untuk variabel untuk uji Gleitzer kita bisa lihat di koefisien yang disignifikan. Apabila lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
dalam artian datanya normal. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ternyata ketika diuji Gletser, variabel X2 itu kurang dari 0,05, maka data kita yang kita gunakan masih terjadi heteroskedastisitas. Lalu kita lakukan seperti apa? Maka kita lakukan uji part. Caranya klik transform, compute variable, kita klik ln u2 i. Klik all, kita klik ln. Setelah itu masukkan unstandardized, kemudian klik rest, masukkan lagi unstandardized. Setelah itu klik OK. Ini untuk memunculkan apa? Untuk memunculkan lnu2i variabel. Kita lihat di sini teman-teman. Ketika sudah muncul seperti ini, maka kita lakukan uji part. Caranya sama. Analyze, regression linear, kemudian dependent, kita ganti dengan uji ln u2i. Kita klik OK. Cara bacanya juga sama teman-teman, kayak seperti tadi. Kita lihat di sini, ternyata ketika diuji dengan uji part, data kita malah yang tidak normal itu ada dua, yaitu S2 dan S4. Lalu bagaimana cara mengatasinya ini? Ketika data sudah normal, lolos autokorelasi, lolos multicall, lalu tiba-tiba data kita tidak normal di heteroskedastisitas, tidak boleh melanjutkan regresi linear berganda, maka opsi terakhir kita lakukan uji Spearman rank. Caranya bagaimana, Mas? Oke, caranya seperti ini teman-teman. Kita balik lagi ke data. Klik analyze, kemudian klik colorage, klik bivariates. Kita masukkan variabel ini teman-teman, juga masukkan variabel x1 sampai x4. Setelah itu kita centang Spearman, hapus person. Oke, saya ulangi, Spearman, hapus person, kemudian klik OK. Lalu bagaimana cara bacanya ini, Mas? Cara bacanya seperti ini teman-teman. Artinya apa teman-teman? Artinya karena kita Spearman row-nya kita sudah lolos semuanya, 0,135, 0,093, 0,976, 0,405, maka data kita sudah berdistribusi normal. Untuk itu, ketika data kita sudah normal, maka kita tidak perlu mentransform data atau juga mengoutlier data. Mungkin cukup sampai di sini tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.